Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 4 SDIP Alam Biruni. Semester genap tahun ajaran 2020-2021. Apa kabar anak kelas 4 yang sorry yang sehat? Semoga tetap Allah berikan kesehatan, Allah berikan semangat belajarnya ya. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Pekan-pekan sebelumnya kita telah mempelajari beberapa pembelajaran TIK ya. Untuk pekan ini kita belajar mengenal perangkat keras. Ya, perangkat keras atau hardware pada komputer. Apa-apa saja perangkat keras itu kita akan bahas pada slide berikut ini. Baiklah anak, pengenalan hardware perangkat keras komputer. Sebuah komputer dapat bekerja karena adanya hardware atau perangkat keras, software, alat lunak, dan firmware atau orang yang menggunakan komputer. Dalam hal ini kita akan membahas sebatas pengenalan dasar tentang hardware atau perangkat keras pada sebuah komputer. Di sini anak-anak bisa melihat gambar perangkat keras atau hardware komputer desktop ya. Di sini monitor ya, speaker, ada keyboard, ada mouse, ada floppy disk drive, ada CPU, ada CD-ROM drive dan speaker. Ya, ini komponen ataupun perangkat keras dari sebuah komputer desktop ya. Lanjut. Salah satu perangkat keras yang terdapat pada CPU komputer. CPU komputer sangat berperan penting pada sebuah komputer karena di dalam CPU inilah alat-alat penting pada sebuah komputer diletakkan. Nah, ya kita dapat melihat di sini ada sistem fan, kipas ya, power supply. Power supply ini merupakan power supply listrik pada sebuah CPU untuk menghidupkan komputer. Tanpa listrik komputer tidak bisa hidup. Di sini ada motherboard, prosesor, ada RAM modul, ada optical drive, ada hard drive atau hard disk ya, ada heatsink, floppy ya. Lanjut. Gambar perangkat keras pada hardware yang menyusun laptop. Perbedaan komputer desktop dan laptop sangat berbeda sekali ya. Kalau laptop kita bisa bawa kemanapun, laptop juga komputer gaming. Untuk desktop itu banyak terdiri dari beberapa komponen. Ini komponen-komponen di dalam sebuah laptop ya. Ada keyboard ya di sini, ada perangkat-perangkat lain, ada baterai, banyak sekali perangkat di sini ya. Ada motherboardnya di sini dan perangkat penyusun sebuah laptop. Kita mengenal aja ini komponen pada komputer ataupun pada laptop ya, ya. 5 bagian utama perangkat keras atau hardware komputer. Yang pertama, CPU, Central Processing Unit. CPU bertugas mengatur dan menghitung data. CPU terletak di dalam sistem unit. CPU merupakan jantung dari komputer. CPU bersama dengan perangkat komputer lainnya yang ada dalam sistem unit mengatur kerja komputer secara bersama dan berkesinambungan. Kedua, monitor touchscreen. Monitor merupakan perangkat keras yang fungsinya menampilkan informasi dan status data secara visual seperti pada televisi. Meskipun bukan suatu televisi, monitor memiliki resolusi atau ketajaman gambar yang tinggi, sehingga memungkinkan pemakai atau user untuk membaca huruf-huruf yang berukuran kecil pada layar monitor. Monitor komputer juga mempunyai 3 jenis saat ini, yaitu CRT atau Cathode Ray Tube, LCD Liquid Crystal Display, dan plasma dan LED. Itu jenis-jenis dari monitor pada sebuah komputer. Lanjut. Yang ketiga, peralatan masukan atau input device. Namun dalam ini peralatan masukan sangat banyak, diantaranya sangat banyak sekali nantinya alat untuk masukan pada sebuah komputer. Cuman beberapa kita bahas di sini. Keyboard. Keyboard adalah alat input utama yang digunakan oleh semua komputer. Keyboard mempunyai semua huruf alfabet A sampai Z, huruf kapital A sampai Z ya, kecil. Angka 0 sampai 9 dan tambahan kunci yaitu key operasional khusus seperti tombol enter, CTR, Alt, Del, dan lain-lain ya.
Colokan atau port yang digunakan pada keyboard adalah PS2, bisa berupa ada USB, ada infrared, dan sekarang ada WiFi ya. Kedua, mouse. Mouse adalah alat input yang digunakan oleh user untuk mengatur posisi kursor pada layar monitor dengan klik tombol kiri atau kanan. Gerakkanlah mouse pada permukaan yang rata, maka kursor pada layar monitor akan bergerak mengikuti gerakan mouse. Secara umum, mouse terhubung ke komputer melalui port PS2, dan ada juga yang sudah menggunakan port infrared atau inframerah, bahkan menggunakan WiFi. Yang ketiga, scanner. Untuk memindah gambar atau teks ke dalam komputer dalam bentuk digital sehingga dapat dipakai sesuai keperluan. Yang keempat, peralatan penyimpanan atau storage device. Di antaranya floppy disk drive, alat pemutar disket, penyimpanan dan pembacaan data berupa gambar atau teks dari suatu disket, CD-RW atau DVD-RW, dari media penyimpanan yang hanya bisa dibaca dan yang mempunyai kapasitas tempat besar untuk berbentuk cakram. Floppy disk ya, biasa dikenal dengan sebutan disket, yaitu alat menyimpan data dari komputer yang berukuran kecil, kurang dari 1,44 MB. Nah, sekarang disket sudah jarang ya, bahkan sudah sulit menemukan alat penyimpanan disket karena ukurannya yang kecil. Dulu pada awal komputer digunakan, disket ini sangat dianjurkan ya, bahkan sebagai media penyimpanan yang sangat penting pada masa sebelumnya. Yang keempat, CD blank atau DVD blank atau Blu-ray, tempat menyimpan data berbentuk CD dengan kapasitas tempat penyimpanan yang besar. Dan terusnya, hard disk, tempat menyimpan data dalam komputer dengan kapasitas atau tempat memori yang besar dan kecepatan tinggi. Ya, sekarang banyak sudah menggunakan hard disk ya. Selanjutnya, flash disk, seperti halnya hard disk, akan tetapi berukuran lebih kecil dan bersifat portable, bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya, yang kelima, peralatan keluaran atau output device. Contohnya, printer, alat untuk mencetak sebuah karya baik berupa teks maupun gambar. Printer ada 3 macam, yaitu printer dot matrix, printer dengan tusukan pin ke pita, printer inkjet, printer dengan butir-butir kecil tinta, printer laser, printer dengan laser serta bubuk tinta atau toner. Kualitas pencetakannya baik, berkecepatan tinggi, dan harganya pun relatif mahal. Yang kedua, speaker untuk mengeluarkan suara atau audio. Biasanya sepasang ada dua speaker pada posisi left atau right, sebelah kiri atau kanan, karena komputer bisa meletakkan speaker. Baiklah anak-anak kelas 4 yang soleh yang soleha, kita telah pelajari ya pengenalan hardware perangkat keras pada sebuah komputer. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat bagi anak kelas 4 yang soleh yang soleha, bagi kita semua maksudnya umumnya. Dan semangat anak kelas 4 yang soleh dan soleha, dan kembali dengan Bapak Arto nanti pada materi-materi TK selanjutnya. Salam hangat dari pemantau, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.